Ya, selamat pagi. Kita lanjutkan materi kita tentang distribusi probabilitas variabel acak diskrit. Jadi kalau yang lalu kita sudah bicara tentang distribusi uniform diskrit, kemudian Bernoulli, dan dilanjutkan dengan binomial. Maka hari ini kita akan lanjutkan pada 3 distribusi variabel acak diskrit yang lain, yaitu geometrik, binomial negatif, dan multinomial. Kita bicara dulu tentang yang geometrik. Jadi kalau geometrik ini merupakan distribusi data dari suatu kejadian yang saling bebas dan dilakukan berulang kali sehingga dia menghasilkan sukses P, ya, kita sebut dengan probabilitas suksesnya itu P, dan probabilitas gagalnya adalah Q, di mana Q itu sama dengan 1 min P. Nah, jika X ini menyatakan banyaknya usaha sampai terjadi sukses yang pertama, maka kejadian ini kita bisa katakan suatu kejadian yang berdistribusi geometrik. Jadi kita mau melihat banyaknya usaha sampai terjadinya sukses yang pertama. Nah, fungsi padatanya kita dapatkan bahwa probabilitasnya ini akan sama dengan P dikalikan dengan Q pangkat X min 1. Ya, dimana X-nya ini adalah banyaknya usaha yang akan kita lakukan. Rata-ratanya atau ekspektasinya itu adalah sama dengan 1/P. Variannya sendiri itu adalah 1 min P dibagi dengan P kuadrat. Dengan X-nya ini adalah variabel acak yang menyatakan banyaknya usaha yang dilakukan sampai terjadi sukses yang pertama. Sebagai contoh, dalam suatu proses produksi itu diketahui bahwa rata-rata di antara 100 butir kapasitor hasil produksi ternyata terdapat satu yang cacat. Nah, berapakah probabilitasnya setelah 5 butir yang diperiksa ini kita akan dapatkan cacat yang pertama? Jadi karena di sini dimintanya adalah menemukan cacat yang pertama, berarti distribusi kita di sini adalah distribusi yang geometrik, ya, karena dimintanya cacat yang pertama. Nah, kalau dengan geometrik maka kita dapatkan untuk mendapatkan probabilitasnya itu menggunakan rumusan yang tadi, yaitu P dikalikan dengan Q dipangkatkan dengan X min 1. Kita tahu probabilitasnya dulu, probabilitas sukses. Jadi probabilitas suksesnya di sini kita dapatkan dari 100 unit, 100 butir yang diambil terdapat satu yang cacat. Berarti probabilitas didapatkannya produk yang cacat itu adalah 1/100 atau 0,01. Jadinya setelah pengambilan 5 butir kita akan mendapatkan cacat yang pertama. Probabilitas didapatkannya itu tidak lain adalah P dikalikan Q pangkat X min 1, dengan P nya itu adalah probabilitas didapatkannya produk cacat, dalam hal ini 0,01. Q-nya itu adalah 1 dikurangi P, jadi 1 dikurangi dengan 0,01 dipangkatkan, ini karena ada 5 produk yang diambil, 5 butir kapasitornya, berarti ini X-nya 5 dikurangi dengan 1, maka hasilnya kita dapatkan adalah 0,0096. Ini yang disebut dengan distribusi geometrik. Jadi untuk mendapatkan kondisi yang pertama, ya, sukses pertama. Ya, suksesnya tergantung dari apa yang sedang dibicarakan. Terus yang kedua yaitu binomial negatif. Jadi kalau binomial negatif ini ini adalah banyaknya usaha yang berakhir tepat pada sukses yang ke K. Jadi suksesnya itu setelah kita mau mendapatkannya sukses yang ke K, sukses yang keberapa kalinya. Bukan sukses yang pertama lagi, ya. Kalau yang tadi kan sukses yang pertama. Kalau ini sukses yang ke K, berarti variabel acak kita berdistribusi binomial negatif. Ya, di mana usaha yang satu dengan lainnya itu saling bebas dan dapat dilakukan berkali-kali dengan probabilitas suksesnya adalah
P, dan probabilitas gagalnya adalah Q. Parameternya itu P, Q, dengan probabilitasnya kita bisa dapatkan ini koefisien binomial, jadi X-1 K-1, P pangkat K dikalikan Q pangkat X-K. X-nya ini banyaknya usaha, K-nya itu adalah banyaknya suksesnya, dengan P-nya adalah probabilitas. Rata-ratanya kita dapatkan K per P dengan variannya adalah K dikalikan 1 min P dibagi P kuadrat. Nah, sebagai contoh gini, peluang pembelian LCD di sebuah toko elektronik itu adalah 0,3. Hitunglah probabilitas bahwa pembelian televisi yang ke-10 di toko tersebut ini akan merupakan pembelian LCD yang ke-5. Ya, jadi ini ada peluang pembelian LCD-nya itu 0,3. Terus probabilitasnya, kita mau menghitung probabilitasnya kalau didapatkan ini ada 10 ya, 10 TV yang dibeli, dan kita kepingin tahu berapa probabilitasnya bahwa 10 TV yang dibeli itu merupakan ada 5 LCD yang terbeli. Jadi makanya kita punya P-nya 0,3, K-nya 5, dan X-nya adalah 10. Nah, dari sini kita hitung. Sebentar. Jadi kita hitung, Anda nanti tinggal masukkan saja. Sebentar. Berarti dari sini ini adalah binomial negatif. Ya, kita akan dapatkan, bentar ya, saya geser sebentar, dengan X-nya itu adalah 10, K-nya ini adalah 5, dan peluang suksesnya itu adalah 0,3. Sehingga dari sini kita akan dapatkan hasilnya ini adalah X-1, jadi 9 ya, X-nya tadi kan 10, terus K-1, K-nya 5, berarti ini sama dengan 4, dengan P-nya itu adalah berapa, 0,3, dipangkatkan dengan K, K-nya 5, Q-nya ini kita dapatkan hasilnya adalah 0,7, 1 dikurangi dengan 0,3. Jadi ini saya dapatkan 10 dikurangi dengan 5. Nah, dari sini Anda tinggal menghitung nanti. Jadi tinggal dihitung, tapi terlebih dahulu kita masukkan dulu. Ya. Ini sendiri akan saya dapatkan koefisien binomial itu berarti 9 faktorial. Mana faktorialnya nih? Dibagi dengan 4 faktorial dikalikan 9 min 4 faktorial. Ya, dari sini Anda silakan berhitung. Akan kita dapatkan hasilnya. Pakai alat hitung kita ya, pakai kalkulator yang ada. Oh, mana tadi kok hilang? Ya, kita dapatkan hasilnya ini, nanti silakan dihitung 9 faktorial dibagi 4 faktorial, 9 min 4 itu 5 dikalikan 5 faktorial kalikan 0,3 pangkat 5 dikalikan 0,7 pangkat 5. Silakan dihitung. Itu yang dikatakan dengan binomial negatif. Jadi di binomial negatif itu kita ingin menghitung probabilitasnya didapatkan sukses yang ke K dari serangkaian
usaha atau kejadian yang ada. Terus yang terakhir yang disebut dengan multinomial. Multinomial ini adalah distribusi probabilitas dari sebuah eksperimen yang terdiri dari beberapa kali usaha, di mana setiap kali usaha itu mempunyai lebih dari 2 kemungkinan. Jadi kalau cuma 2 kemungkinan kan kita pakainya binomial, B itu kan 2. Tapi kalau sudah lebih dari 2 maka kita pakainya multinomial. Parameternya nanti ada N, P1, P2 sampai dengan PK, di mana N-nya itu banyaknya usaha yang dilakukan. Terus P1 itu probabilitas terjadinya kemungkinan hasil yang pertama, P2 itu adalah probabilitas terjadinya kemungkinan hasil yang kedua, dan seterusnya. Nah, nanti nilainya kita dapatkan F dari X1, X2 sampai dengan XK, P1, P2 sampai dengan PK, N itu akan sama dengan N faktorial dibagi dengan X1 faktorial kali X2 faktorial kali X3 faktorial sampai dengan XK faktorial dikalikan dengan P1 pangkat X1 kali X2 pangkat P2 dan seterusnya. Itu multinomial. Jadi melihatnya bagaimana? Melihatnya adalah kemungkinan hasilnya itu punya lebih dari 2 kemungkinan, itu multinomial. Sebagai contoh, dalam teori genetika, persilangan tertentu sejenis marmut itu akan menghasilkan keturunan yang berwarna merah, keturunan yang berwarna hitam, dan yang berwarna putih dengan perbandingan 8:4:4. Carilah probabilitas bahwa 5 dari 8 turunan akan berwarna merah, 2 akan berwarna hitam, dan 1 akan berwarna putih. Jadi kalau dari sini saya punya N-nya sama dengan 8. Ya, karena ini dimintanya dari 8 turunan. Kemudian probabilitasnya itu kita lihat di sini. Ini kan merah, hitam, putih. Kalau P1 saya nyatakan sebagai probabilitas didapatkan keturunan berwarna merah, berarti probabilitasnya adalah 8 dibagi, ya ini semua 8 tambah 4 tambah 4, berarti 8 dibagi 16. Terus probabilitas yang berwarna hitam di sini kita dapatkan berarti 4 dibagi 16. Dan probabilitasnya didapatkan warna putih itu adalah 4 dibagi dengan 16. Sehingga untuk mendapatkan probabilitas yang ini tadi, kita akan dapatkan hasilnya kalau Anda substitusikan. Ya, kita substitusikan ya. X1-nya berarti di sini akan sama dengan 5. Ini 5. Terus X2-nya adalah 2. X3-nya itu adalah 1. Dengan probabilitasnya kita dapatkan untuk yang P1 itu adalah sama dengan 8/16. Jadi 0,5. Terus P2-nya adalah 4/16 atau 0,25. Dan P3-nya juga 4/16 atau 0,25. Dengan N-nya di sini sendiri adalah sama dengan 8. Nah, ini kita masukkan 8 faktorial, ini saya punya 5 faktorial dibagi 2 faktorial dibagi 1 faktorial. Kok ada titiknya ini? Dikalikan P1-nya adalah 0,5 ya. 0,5 pangkat 5 terus
P2-nya adalah 0,25 dipangkatkan dengan 0,25, dipangkatkan dengan 2, dan yang terakhir P3-nya kita dapatkan adalah P3-nya 0,25 dipangkatkannya sama dengan 1. Nah, hasil ini silakan Anda hitung ya, gunakan kalkulatornya. Ini merupakan probabilitas didapatkannya marmut. Dari 8 marmut itu 5 yang berwarna merah, 2 berwarna hitam, dan 1 berwarna putih. Ya, kurang lebih seperti itu materi kita hari ini. Jadi kita bicara tentang 3 distribusi variabel acak diskrit, yaitu geometri, binomial negatif, dan multinomial. Kalau geometri itu adalah probabilitasnya didapatkannya sukses yang pertama. Kalau binomial negatif itu adalah sukses yang ke K, ya. Terus kalau multinomial itu adalah probabilitasnya diperoleh dari beberapa kemungkinan yang ada. Jadi probabilitas suatu kejadian tapi kemungkinannya lebih dari 2. Itu multinomial. Nah, nanti sebagai latihan ini ada beberapa soal yang bisa Anda coba. Silakan dicoba. Nanti hari Kamis kita bisa diskusikan dari hasil mencoba Anda. Oke, baik, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Selamat pagi.